Masih dalam bab taubat. Hadis ke-20 dalam bab taubat. Baik. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadisnya. Nah, kita ulang kembali. Dan ini hadis datang dari sahabat Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yang dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, biasa dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi an Abi Sa'id, kunyahnya adalah Abi Sa'id, namanya adalah Sa'ad ibni Malik, ayahnya adalah Malik ibni Sinan, kakeknya adalah Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, ada orang sebelum kalian, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, nah, telah berhasil membunuh 99 jiwa. Jadi ada pembunuh, nah, berhasil membunuh atau telah membunuh 99 jiwa. Fasa'alan a'lam ahlil ardi. Nah, lalu kemudian dia mencari orang yang alim di muka bumi ini. Dia mencari orang yang bisa memberikan nasihat tentang perbuatan yang dia lakukan. Maka fadulla ala rahib, maka ditunjukkanlah kepada dia seorang pendeta, seorang ahli ibadah. Fa'atahu, lalu orang tersebut, pembunuh tersebut mendatangi dia. Faqala, lalu bertanya. Dia mengatakan kepadanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia mengatakan kepada pendeta tersebut bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Fahallau min taubah, apakah ada baginya taubat? Apakah masih terbuka baginya taubat? Faqala, maka sang rohib, sang pendeta tersebut mengatakan, la, tidak ada lagi pintu taubat bagimu. Faqatalahu, maka orang itu, pembunuh tersebut, menggenapkan, membunuh pendeta tersebut menjadi 100. Nah, fakammala bihi mi'ah. Dia sempurnakan orang yang dia bunuh menjadi 100 orang. Baik. Summa, kemudian sa'ala an a'lam ahlil ard. Dia masih mencari. Mencari orang yang lebih yang lebih alim, lebih paham yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di dunia ini. Fadulla ala rajulin alim, lalu dia ditunjukkan kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu, bukan ahli ibadah, orang yang berilmu. Ditunjukkanlah dia kepada orang yang alim. Faqala, lalu dia kemudian mengatakan, innahu qatala mi'ah nafsin, bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Dia telah membunuh 100 jiwa. Fahallau min taubah, adakah pintu taubat baginya? Faqala, maka orang yang alim ini mengatakan, na'am, iya. Karena dia paham. Dia paham tentang ilmu agama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Maha Pengampun. Na'am. Maka orang yang alim ini mengatakan, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa menghalangi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada penghalang. Maka orang yang alim ini, dia punya ilmu, kemudian menasihati kepada orang tersebut, kepada pembunuh tersebut. Kata orang alim, intaliq,
Tetapi intalik ila ardin kadza wa kadza. Kamu pergi. Kamu pergi dari kampungmu ini, pergi ke kampung sana atau ke kampung sini. Ditunjukkan satu kampung. Naam. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Karena di kampung sana yang ditunjukkan oleh orang yang alim tersebut, di kampung sana penduduknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya mereka soleh, orang baik. Nah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budi Allah ma'ahum, maka beribadahlah bersama dengan mereka di sana. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan penduduk tersebut. Wala tarji ila ardika, jangan kamu kembali ke kampungmu. Jangan kamu kembali ke kampungmu, fa innaha ardun su'in, karena kampungmu adalah kampung yang jelek. Su'un, kampungmu adalah kampung yang jelek. Karena kampungmu adalah kampung yang jelek. Fantalaqa, maka pembunuh tersebut pergi. Nah, sesuai dengan petunjuk orang yang alim tadi. Nah, menuju ke kampung yang ditunjukkan oleh orang yang alim, orang yang berilmu. Hatta idza nasafat tariq, sampai kemudian di perjalanan, di tengah jalan, atahul maut, kematian menjemput dia. Di tengah jalan, belum sampai tempat yang dituju, yang ditunjukkan oleh orang yang alim tersebut, nah, maut menjemput dia, meninggal. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka berdebatlah, bertengkarlah malaikat rahmah dengan malaikat azab. Bertengkarlah malaikat rahmah dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmah mengatakan, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Orang ini datang dengan hatinya yang tulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat, ini hak saya. Nah, ini hak saya. Dia datang dengan penuh keikhlasan, meninggalkan dosa-dosa, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Tetapi kemudian waqalat malaikatul azab, malaikat azab kemudian membantah, innahu lam ya'mal khairan qattun. Orang ini sama sekali tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Orang ini sama sekali tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Dan memang setelah dia membunuh, nah, ketemu dengan orang alim, berjalan, nah, belum ada kebaikan yang dia lakukan. Kecuali tadi, yakni mau meninggalkan kampungnya yang jelek menuju kepada kampung yang baik. Maka malaikat azab mempertahankan bahwasanya ini hak saya. Nah, dia belum pernah melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakam. Maka malaikat mendatangi mereka, satu malaikat mendatangi mereka dalam rupa manusia. 6, mendatangi mereka, lalu mereka pun menjadikan malaikat tersebut sebagai hakim. Ya, karena berdebat. Nah, mereka pun menjadikan sebagai hakim. Faqala, maka malaikat yang menjadi hakim tersebut mengatakan, kisu ma bainal ardaini. Ukurlah. Nah, ukurlah jarak dua kampung tersebut. yakni kampung yang jelek dengan kampung yang baik yang hendak dituju. Faila ataihima kana adna fahuwa lahu. Maka kampung mana saja yang lebih dekat kampung mana saja yang lebih dekat jaraknya, maka dia menjadi penduduk kampung tersebut. Dia menjadi penduduk kampung tersebut. Faqasu, maka mereka pun mengukur jarak tersebut. Fawajadu, lalu kemudian mereka mendapati jarak yang lebih dekat adana ilal ardi, jarak yang lebih dekat adalah jarak yang arada faqabadathu malaikatur rahmah. Jadi jarak yang dekat adalah jarak yang hendak dia tuju. Nah, dia lebih dekat kepada jarak yang hendak dia tuju. Lalu kemudian malaikat rahmat pun mengambil dia. Malaikat rahmat mengambil dia. Hadis muttafaqun alaih. Hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim.
Dalam riwayat yang lain dalam sahih, fakana ilal qaryati salihah aqraba bi shibrin, bahwasanya kampung yang baik yang hendak dia tuju itu lebih dekat sejengkal. Sejengkal lagi dekat dengan kampung yang hendak dia tuju. Dalam riwayat yang lain, faju ila min ahliha, sehingga dia menjadi penduduk kampung tersebut, kampung yang baik tersebut. Kemudian wa fi riwayat fi sahih, dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adani wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala kisu ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada kampung yang hendak kampung yang baik yang hendak dia tuju agar dia mendekat, dan kampung yang dia tinggalkan agar dia menjauh. Kampung yang jelek yang ditinggalkan agar dia menjauh. Allah wahyukan kepada kampung tersebut. Lalu kemudian diukurlah jarak antara keduanya, lalu fawajadu ila hadhi aqrab bi shibrin. Lalu kemudian mereka mendapati kampung yang lebih dekat jaraknya sisa sejengkal. Nah, lalu kemudian faghfira lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayat fana'a bi sadrihi nahwa. Baik. Ini hadis ya. Hadis yang ke-20 disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kita sebutkan penjelasan hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Allama Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Naqal al-muallif rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salah seorang pembesar ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Saudi Arabia, beliau sudah meninggal rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan bahwasanya muallif yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri atau Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, bahwasanya dahulu sebelum kalian ada seorang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 jiwa. Yakni maksudnya dia telah membunuh 99 jiwa, summa innahu nadama wa sa'ala an a'lam ahli al-ard. Dia menyesal setelah dia membunuh 99 jiwa, datang penyesalan pada dia. Lalu kemudian dia mencari orang yang bisa ditempati bertanya dari penduduk bumi. Nah, yas'aluhu, dia bertanya, hal lahu min taubah, apakah dia masih bisa mendapatkan pintu taubat? Fadulla ala rajulin, lalu ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang ternyata orang tersebut adalah faidha huwa rahibun. Rahibun yakni abidun, yakni ahli ibadah. Ternyata ditunjukkan kepada dia seorang ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah. Lakin la alima indahu, ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Nah, ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Nah, ibaratnya kalau orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, mereka itu ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita sholat selalu dianjurkan atau diwajibkan untuk meminta perlindungan dari model seperti ini, dari sifat seperti ini, yakni beribadah tanpa dengan dasar ilmu. Yakni dalam ayat disebutkan ghairil maghdubi alaihim. Nah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, wala dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang dhal, orang-orang yang sesat. Siapa itu orang-orang yang dhal? Yakni orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak dengan ilmu. Beribadah tanpa dasar ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mufassirin menyebutkan yang dimaksud dengan dhal di sini adalah kaum Nasara, orang-orang Kristen. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim yakni orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Orang-orang Nasara beribadah tapi tidak dengan ilmu, tidak dasar dengan ilmu. Maka kita diperintahkan untuk tidak menjadi seperti mereka, tidak menjadi seperti wataknya orang-orang Yahudi dengan wataknya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara beribadah tanpa dasar ilmu. Kita jangan seperti itu. Nah, maka
Orang ini ditunjuki kepadanya orang yang dari kalangan ahli ibadah, orang ahli rohib, pendeta. Ditunjuk kepadanya pendeta, lalu pendeta itu berfatwa. Berfatwa tanpa dasar ilmu. Apa fatwanya? Tidak ada lagi pintu taubat bagimu. Kamu sudah membunuh 99 jiwa. Bagaimana mungkin Allah menerima taubat darimu? Ini berfatwa berdasarkan perasaan. Nah, perasaan hamasa, berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan ilmu. Akhirnya, orang tersebut kemudian falamma sa'alahu qala inna qatalatis atau tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Nah, tatkala dia bertanya tentang hal tersebut bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Maka fasta'dhamur rahib hadzal dan maka pendeta ini mengatakan, wah ini dosa besar ini. Nah, perbuatan yang sangat besar. Nah, dosanya sampai membunuh 99 jiwa. Wa qala, akhirnya dia mengatakan laisa laka taubah. Tidak ada bagimu taubat. Dia berfatwa kepada orang tersebut, tidak ada pintu taubat bagimu. Faghadibar rajul, orang itu pembunuh itu murka, marah. Nah, wanza'ija, dan dia kesal. Kesal dengan fatwa dari ahli ibadah tersebut. Wa qatala rahib, maka dia pun membunuh pendeta tersebut. Nah, dia pun membunuh pendeta tersebut. Fa atamma bihi mi'ah. Maka genap sudahlah 100 jiwa yang dia bunuh. Summa innahu sa'ala an a'lam ahli al-ard. Kemudian dia masih berjalan mencari tahu orang yang alim dari penduduk bumi. Yang kemudian fadulla ala rajulin alim, lalu ditunjukkan kepadanya seorang yang alim. Seorang yang berilmu. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya belajar ilmu agama terlebih dahulu ayyuhal ikhwah. Belajar agama. Belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupaya mengamalkan, lalu kemudian kita dakwakan. Kita dakwakan ilmu yang kita miliki. Jangan langsung loncat. Loncat ke yang ketiga atau yang keenam. Yang kedua, loncat yang kedua beramal tapi tidak punya ilmu. Loncat yang ketiga berdakwah tapi tidak dasar ilmu. Tetapi berilmu terlebih dahulu, seperti dalam surah Al-Asr yang disebutkan. Illal ladzina amanu, amanu itu orang yang berilmu, wa amilus shalihat, baru beramal saleh, baru watawasau bil haq, baru berdakwah, baru watawasau bis sabr, kemudian sabar di dalam dakwah. Nah, tahapan-tahapannya demikian, dan itulah tahapan-tahapan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membina para sahabatnya dulu di atas dasar ilmu. Selama sekian tahun membina sahabatnya selama 13 tahun tentang tauhid, membenahi keyakinan para sahabatnya di atas tauhidullah selama kurun 13 tahun. Kemudian dia praktekkan, dia aplikasikan dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kemudian barulah berdakwah kepada Allah Jalla Jalaluhu, mendakwahi apa yang telah dia ilmui. Karena itu tidak sembarang diutus berdakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Siapa Muadz bin Jabal? Orang alim dari kalangan para sahabat. Orang alim yang diutus kepada negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti min qaumin, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum min ahlil kitab, dari ahli kitab. Falyakul awal, maka hendaklah yang pertama engkau serukan, yang engkau dakwakan, yakni ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mereka dakwakan adalah bagaimana membenarkan keyakinannya kepada Allah Jalla Jalaluhu, membenarkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kisah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkanlah kepada orang yang alim. Dia beritakan bahwasanya dia telah membunuh 100 jiwa. Adakah pintu taubat baginya? Maka orang alim mengatakan, "Na'am, iya." Wa manil ladzina yahulu bainahu wa bainat taubah? Siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata orang alim tersebut, bab taubah maftuhun, pintu taubat itu selalu terbuka. Pintu taubat selalu terbuka sebagaimana telah dijelaskan hadis sebelumnya. Bahwasanya pintu taubat itu selalu terbuka selama apa? Selama matahari belum terbit dari arah barat. Yang kedua, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama itu pintu taubat terbuka. Maka kata orang alim tersebut, babut taubah maftuhun. Pintu taubat itu selalu terbuka.
Walakin akan tetapi idhab, pergilah engkau ilal qaryah al-fulaniyah, pergilah engkau ke kampung sana, kampungnya fulan, kampungnya si anu. Fa inna fiha qauman ya'buduna Allah, karena penduduk di kampung tersebut mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wal ardu allati kana fihi ka'annaha wallahu a'lam daru kufrin. Sementara bumi yang kamu berada, yang kamu tempati, nah wallahu a'lam adalah tempatnya orang-orang kufar. Nah, daerah kufar. Fa amaru hadzal alim, maka orang alim tersebut memerintahkan kepada dia ayyuhajira bidinihi, agar dia berhijrah, pindah karena agama, ila hadhil qaryah allati ya'budu fiha Allah azza wa jalla. Nah, dia memerintahkan untuk berhijrah dari kampungnya yang menurut orang alim ini menyangka bahwasanya kampungnya itulah kampungnya orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang berlumuran dengan dosa maksiat, nah, meninggalkan kampung tersebut untuk berhijrah ke negeri di mana penduduknya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa kharaja taiban nadiman muhajiran, maka orang itu pun keluar karena ingin bertobat dengan penuh penyesalan dan berhijrah. Nah, berhijrah kepada kampung allati fihal qaum, yang mana masyarakatnya, penduduknya alladzina ya'buduna Allah azza wa jalla, penduduknya beribadah mentauhidkan Allah azza wa jalla. Wa fi muntasifit tariqi, tetapi di pertengahan jalan, atahul maut menjemput dia. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka bertengkarlah malaikat rahmah dengan malaikat azab. Li'annal kafir waliyadzu billah, karena orang kafir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Takbidu ruhahu, karena orang kafir tukbadu ruhuhu malaika al-azab, maka orang kafir takbidu ruhahu malaikatul azab, orang kafir itu malaikat azab yang mencabut ruhnya. Malaikat azab yang mencabut ruhnya. Wal mu'min taqbidu ruhahu malaikatur rahmah. Sementara orang mukmin itu dicabut ruhnya oleh malaikat rahmah. Dicabut ruhnya oleh malaikat rahmah. Malaikat azab mencabut ruhnya orang kafir. Malaikat rahmah mencabut ruhnya orang-orang beriman. Maka wa malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah taqul, berkata, innahu taba, sesungguhnya orang ini telah datang bertaubat. Waja'a nadiman, datang dengan penuh penyesalan. Taiban, bertaubat. Fahasala bainahuma khusuma, lalu kemudian terjadilah perdebatan di antara keduanya, pertengkaran di antara keduanya, antara malaikat rahmah dan malaikat azab, di mana malaikat azab sebelumnya mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattu, bahwasanya orang ini sama sekali tidak pernah melakukan amalan kebaikan. yakni setelah dia bertobat dari amalan kebaikan tersebut belum pernah melakukan amalan kebaikan. Sementara malaikat azab membantah bahwasanya orang ini datang dengan penuh penyesalan, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pertengkaran, maka faba'atsallahu, Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaihim, kepada mereka satu malaikat, liyahkuma bainahum, untuk menghakimi mereka, untuk memberikan keputusan kepada mereka. Faqala, maka malaikat yang menghukumi tersebut mengatakan, katanya, qiyisu ma bainal ardaini, ukurlah jarak antara dua kampung tersebut. Kampung yang jelek, yang merupakan kampung semula yang ditinggali, dengan kampung yang baik yang hendak dia tuju. Ukurlah jaraknya. Fa ila ayatihima kana aqrabu fahuwa lahu, maka kampung mana saja yang mendekati dia, yang dekat dengan dia, maka dia berhak menjadi penduduk kampung tersebut. Fahuwa min ahliha. In kanat ard al-kufr aqrabu ilaihi, apabila dia itu dekat dengan kampung, apabila kampung yang kafir masih dekat di tempat dicabutnya ruhnya,
masih dekat dengan kampung yang ditinggalkan, kampung jelek, kampung kafir yang ditinggalkan, maka fa malaikatul azab tuqbadu ruhahu, maka ruhnya diambil oleh malaikat azab. Haknya malaikat azab. Wa in kana ila baladil iman, tetapi sebaliknya kalau lebih dekat kepada negeri iman, yakni negeri yang baik yang dia hendak tuju, maka fa malaikatur rahmah tuqbadu ruhahu, maka malaikat rahmah menjadi haknya. Naam, faqasu ma bainahuma, maka diukurlah jarak antara keduanya. Fa idzal baladul lati ittajahu ilaiha wa hiya baladul iman aqrabu min baladil lati hajara minha binahwi shibrin musafati qaribatin faqabadathu malaikatur rahmah, maka setelah diukur jarak perjalanannya, setelah diukur jarak perjalanannya antara kampung yang hendak dia tuju berupa negeri iman, kampung iman, lebih dekat dengan kampung iman, tempat di mana dia hijrah dari kampung tersebut, sisa sejarak sejengkal dekatnya, maka malaikat rahmah pun mengambil ruhnya. Malaikat rahmah pun mengambil ruhnya. Baik, maka ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimahumullah ta'ala jami'a, kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana luasnya maha pengampunannya Allah jalla jalaluhu, dan bagaimana pentingnya belajar ilmu agama. Bagaimana pentingnya belajar ilmu agama agar kita beramal sesuai dengan ilmu, dari Al-Quran dan dari Sunnah. Yang sampai kita beramal dengan amalan yang ternyata hadis-hadis yang kita gunakan adalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, atau mungkin hanya sekedar buatan-buatan manusia belaka. Amalan tersebut ini tidak jelas sumbernya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Taib. Kemudian qala al-allama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fa fi hadza dalilun ala fawaidin katsira, maka di dalam hadis ini terdapat faedah yang sangat banyak. Faedah yang sangat banyak. Minha, diantaranya satu. Faedah yang pertama dari sini, annal qatila lahu taubah. Faedah yang pertama dari sini bahwasanya annahu qatilut taubah, bahwasanya orang yang pembunuh, pembunuh itu diterima taubatnya. Pembunuh diterima taubatnya. Dalilnya adalah firman dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surah Nisa ayat 48. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru, tidak akan menerima taubat, tidak akan mengampuni dosa. Yushraka bihi, orang yang mempersekutukan Allah, dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat. Orang yang melakukan kesyirikan, datang di kuburan berdoa melalui penghuni kubur, mempercayai jimat-jimat, mempercayai pohon-pohon keramat, dosa syirik. Meyakini bahwasanya ada orang yang mengetahui perkara gaib. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk kesyirikan, syirik besar. Maka dosa syirik ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan diampuni. Dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki, termasuk pembunuh. Termasuk pembunuh selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Yakni maduna syirku, yakni maksudnya ayat ini selama bukan dosa syirik. Selama bukan dosa syirik, fa innallaha yaghfiru idza syaa, maka Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Selama bukan dosa syirik, maka Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki.
Wa hadzal ladzi alaihi jumhur ahli ilmi, dan ini merupakan pegangan dari kalangan mayoritas ahli ilmu, mayoritas orang yang alim, orang yang berilmu dari kalangan para ulama memegang pendapat ini bahwasanya dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat maka dia akan kekal di dalam neraka waliyad. Maka hendaknya kita berhati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Wa dzakara an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anna al-qatil laysa lahu tauba lianna Allah yaqulu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khadidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Adapun apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya pembunuh, orang yang membunuh tidak ada taubat baginya. Orang yang membunuh tidak ada taubat baginya. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memegang pendapat bahwasanya tidak ada taubat bagi pembunuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, murka Allah atas dia, wa la'nahu, laknat Allah Subhanahu wa taala atas dia, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah sediakan bagi dia azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Walakin akan tetapi ma dhahaba ilaihi al-jumhur wal haqq. Pendapat yang benar adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Mayoritas jumhur ulama. Bahwasanya pembunuh diterima taubatnya. Wa ma rawa an Ibn Abbas, adapun yang diriwayatkan oleh dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang tidak diterimanya taubat bagi pembunuh, maka fa innahu yumkinu ay yuhmala ala annahu laysa lahu taubah bin nisbati lil maqtul. Kemungkinan bisa dibawa kepada makna bahwasanya pembunuh tidak diterima taubatnya kalau ditinjau dari orang yang dibunuh. Ditinjau dari orang yang dibunuh. Karena kenapa? Ya, kalau misalnya orang yang dibunuh tidak ridho atau semacamnya, ditinjau dari orang yang dibunuh. Karena orang yang dibunuh, seorang pembunuh itu, wa dzalika li'anna al-qatil, karena pembunuh, orang yang membunuh itu idza qatala ta'allaqa fi thalatha huquqin. Kalau dia membunuh maka dia berkaitan dengan tiga hal, tiga hak. Jadi orang yang membunuh itu tidak lepas dari tiga hak. Yang pertama, al-haqqul awwal lillah, hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang bertobat. Ya kan? Jadi orang yang membunuh itu tidak lepas dari tiga hak. Haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian haknya kepada orang yang dibunuh, lil maqtul, dan li auliya'il maqtul, dan haknya wali atau keluarga yang dibunuh. Haknya keluarga yang dia bunuh. Jadi tidak lepas dari tiga hal ini. Jadi pembunuh terkait dengan tiga hak. Haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya yang dibunuh, dan haknya keluarga yang dibunuh. Maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala, haknya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Itu haknya orang yang bertaubat. Haknya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yakni Allah menerima taubatnya.
Allah menerima taubatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk orang yang bertobat. Dan haknya orang yang bertobat adalah Allah terima tobatnya. Nah, maka orang yang membunuh itu tidak lepas dari 3 hak. Haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain tadi, dalam surah Az-Zumar ayat 53. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan selain Allah, atau dia tidak menyembah ilah-ilah, sesembahan-sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznuna, dan orang-orang yang tidak berzina. Maka wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, barang siapa yang melakukan hal ini, yakni melakukan zina, yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa tanpa hak. Barang siapa yang melakukan hal ini demikian, niscaya dia akan mendapatkan yalqa athama, dia akan mendapatkan balasan dosa yang sangat besar. Yudha'afu lahul azab, bahkan dilipat gandakan azab bagi dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia masuk dalam keadaan terhina. Illa, kecuali siapa kecualinya? Man taba, orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertobat, wa amana, orang yang beriman, wa amila sholihan, dan orang yang melakukan amalan soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan amalan kejahatannya dengan kebaikan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa amma haqqul maqtul, ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala yakni haknya orang yang bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya orang yang bertobat. Wa ammal haqqul maqtul, adapun haknya orang yang dia bunuh, haknya orang yang dibunuh, fa inna taubatal qatil la tanfa'uhu wa la tuaddi haqqahu li'annahu mata wa la yumkinul wusula ila istihlalihi. Adapun haknya orang yang terbunuh, walaupun orang yang membunuhnya sudah bertaubat, belum tertunaikan. Belum tertunaikan karena dia sudah mati. Bagaimana caranya meminta maaf? Dia sudah mati. Dan tidak mungkin baginya lagi untuk melepaskan diri dari dosa terhadap dia. Walaupun dia telah bertobat, sekalipun dia bertobat, belum tentu lepas haknya, tuntutannya orang yang dia bunuh. Karena dia sudah meninggal, tidak mungkin dia mau datang minta maaf. Dia sudah meninggal. Walaupun dia telah bertobat, dan inilah yang akan dituntut nanti kelak di hari kiamat. Orang yang dibunuh tadi akan menuntut orang yang membunuh dia. Akan dituntut nanti di hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan permasalahan di antara mereka. Allah yang akan menjadi pemutus terhadap masalah yang mereka hadapi. Wa ammal haqqu auliya al-maqtul, adapun haknya wali yang dia bunuh, wali yang terbunuh tadi,
Nah, fa innaha la yasihhu tauba al-qatil hatta yusallimu nafsahu ila awliya'il maqtul. Maka taubatnya orang yang membunuh ini tidak akan sah. Nah, tidak akan sah, tidak diterima kecuali jika dia menyerahkan dirinya kepada walinya orang yang dia bunuh. Nah, walinya yang dia orang bunuh dan mengakui bahwa dia telah membunuh. Nah, seraya dia mengatakan, "Nah, ana al-qatil, saya lah yang membunuh keluargamu. Nah, wa ana baina aidikum, saya yang membunuh keluargamu. Nah, maka aku serahkan diriku di hadapan kalian. Nah, aku serahkan diriku di hadapan kalian. Jika kalian hendak membunuhku, maka itu hak kalian. Nah, itu hak kalian jika kalian hendak bunuh aku. Dan jika kalian berkehendak untuk mengambil denda, diat, dan jika kalian berkehendak, nah, maka kalian juga bisa memaafkan aku." Jadi ini hal yang bisa dilakukan oleh keluarga orang yang dibunuh tadi. Apakah dia mengkisos? Nah, harus dibunuh juga? Nah, tergantung permintaan keluarganya, haknya keluarganya yang dibunuh. Ataukah disuruh bayar denda? Nah, bayar diat? Ataukah keluarga yang ditinggal itu dia maafkan dia? Nah, dia maafkan dia. Maka dari sini terjadi kompromi antara apa yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala yang menyatakan bahwasanya pintu taubat bagi orang yang pembunuh tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi maksudnya adalah terkait dengan haknya yang dibunuh atau terkait dengan haknya walinya keluarganya yang dibunuh. Adapun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubat dosa seluruhnya. Dosa apa saja selain dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tersebut. Maka jemaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Nah, inilah penjelasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan hadis yang ke-20. Nah, dan hadis ke-20 ini subhanallah banyak manfaat faedah hadis yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa hirs, semangat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengamalkan dan sebelum kita berdakwah, hendaknya kita duduk tafakkur, duduk tafakkur, mencatat, menyimak ilmu tersebut, diulang-ulang ilmu tersebut, kemudian diamalkan, barulah kita dakwakan. Dan tentunya seorang yang berdakwah akan mendapatkan rintangan, tantangan, maka dia butuh kesabaran dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan juga hadis yang sangat panjang. Hadis yang sangat panjang, kita kisah 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diboikot. Nah, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni tidak diajak bicara, tidak diini. Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pelanggaran yang mereka lakukan, yakni hanya karena ketinggalan dalam menuju perang, ketinggalan sehingga Rasulullah SAW memberikan hukuman sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya yang menyatakan bahwasanya tobatnya 3 orang sahabat Nabi SAW itu diterima, sehingga Nabi SAW pun menggauli mereka. Nah, dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk menggauli mereka. Insyaallah taala penjelasan tentang hadis ini, hadis yang sangat panjang, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.